Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi juga bersama dua tokoh aktivis senior kita. Satu ada Bapak Profesor Antoni Budiawan dan Bapak Jenderal Marsikal Purnawirawan Pak Laksma. Jadi kalau Laksma itu angkatan laut, Pak, ya? Iya, betul. Dan sangat pas sekali ini untuk membongkar ini. Dan kita akan kulik sedikit lagi tentu masalah bencana yang sangat memilukan, yaitu tentang terbongkarnya ya, kasus pemalakan hutan yang sangat memilukan karena sudah tuduhan dari masyarakat tentu ini kayu siapa ya. Dan terjadi kebanjiran itu karena apa? Apakah ada kaitannya dengan kasus penebangan hutan atau siapa yang memberikan izin dalam ini? Tentunya Menteri Kehutanan zaman kapan sehingga terjadi ini? Ini tentu masyarakat bertanya-tanya dan minta untuk ada penegakan hukum terhadap adanya kayu-kayu ilegal yang tentu bukan masalah pencuriannya saja, tapi itu menjadi kejahatan luar biasa. Terjadinya satu musibah yang harus dituntaskan dan Pak Sony sempat bertugas lah di daerah sana, mungkin bisa sedikit bercerita tentang apa bencana itu. Kalau kemudian tadi sekarang masyarakat meminta kepada audit ini hutan siapa yang bertanggung jawab ini. Mungkin sebelum ke Pak Prof. Antoni, silakan lanjut Pak Antoni. Terima kasih Om Lim. Jadi gini, kebetulan saya pernah tugas di sana di Aceh tahun 2004. Pernah terjadi banjir bandang di Aceh Tenggara. Ternyata Pak Gubernurnya bilang ini karena diakibatkan pembalakan hutan. Tahun 2004 itu. 2004 ya. Nah, ada yang meninggal juga. Masih kecil. Ya, itu Indonesia udah geger. Jadi kesininya berarti 22 tahun yang lalu udah luar biasa. Itu cukup di satu kabupaten aja udah mengakibatkan kerugian yang gitu besar. Ini 3 provinsi. Jadi kalau menurut saya ini kalau bisa ini ya, itu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Tenggara bersebelahan dengan Aceh Tengah itu, ya Aceh Tenggara, Aceh Tengah, bener meriah, Biren, nanti terus kesananya Aceh Timur, ya Aceh Utara, Aceh Tamiang, nah, balik lagi nanti, ya kan ya. Ke Tapatuan, ke Subuh Salam, Singkil, nah itu daerah-daerah ini. Dan itu menurut sejarahnya kayu yang hebat-hebat tuh di Sumatera ya di situ. Nah, dulu namanya mungkin ada kayu merbau, kayu meranti dan segala macam kayu yang berkualitas tinggi. Mungkin Om Lim nanti bisa cerita ya bagaimana kayu-kayu itu diekspor keluar semuanya. Itu dulu ya. Dan sampai sekarang nah, primadonanya kayu Indonesia. Kalau saya berpendapat gini, makanya pejabat itu ya kalau bisa jangan ada yang kita sebut kemarin serakah nomik. Nah itu kalau bisa dihilangkan lah sifat-sifat begitu ya. Paling tidak mengurangi. Serakah tadi ada saya dengar tamak ya kan ya. Udah itu angkuh, udah itu bukan bagiannya, bukan bidangnya. Ya, jadi kalau bisa hati nurani lah. Yang jadi korban kan ini rakyat. Sebetulnya hutan itu kan milik rakyat. Kalau ekosistemnya terganggu, pasti alamnya rusak. Di Sumatera itu, di Sumatera Utara ada tempat penangkaran gajah. Ya kan? Di Sumatera Riau juga ada juga hal yang sama. Jadi ini polemik-polemik seperti ini kalau bisa kita hentikan. Jadi ini sebetulnya nggak ada rakyat yang salah. Ya, yang keliru itu pejabatnya. Kenapa pejabat bisa berbuat demikian? Tadi itu karena keserakahan dia. Oleh sebab itu, ya kita berharap lah. Kita bilang aja pejabatnya ini menteri. Menteri ini kan pahlawan buat rakyatnya. Untuk apa? Menjaga rakyatnya.
Menteri Ekonomi membantu rakyatnya agar hidup berekonomi yang baik. Menteri Kehutanan menjaga rakyatnya untuk melihara hutan dalam kejahatan mensejahterakan rakyatnya melalui hutan. Tapi ketika hutan itu digundulin, dibalap tidak sesuai dengan aturan, maka murka akan datang. Tapi hari ini mari kita jujur ya, bahwa para pejabat itu meredup suaranya rakyat itu sendiri sehingga melemah. Nggak ada pejabat yang berani mengatakan yang benar itu benar, karena ada kepentingan-kepentingan. Oleh sebab itu saran kami supaya hal-hal yang seperti ini ya, kan ini kan terjadinya bukan sebentar, udah lalu-lalu. Oleh sebab itu diaudit. Ya, bagaimana mengauditnya? Nanti ada ahli audit. Ya, di samping saya ini Pak Anton udah nggak diragukan lagi. Ya, bagaimana beliau bisa menerangkan tentang audit itu? Kita audit dari mulai pelaksanaan, kok bisa hutan itu dirambah, hutan itu bisa dibalak begitu kayunya yang banyak itu, dibawa kemana, dijual kemana, siapa penyuruhnya, perusahaannya, kan gampang itu kalau mau diaudit yang secara jujur. Oleh sebab itu hari ini mari kita jujur ya, jangan sampai suara rakyat ini diredupkan. Banyak pidato indah, banyak kata-kata cerdas, tapi sedikit keberanian untuk bersuara tentang luka bangsa. Ini bangsa lagi terluka ya. Oleh sebab itu ayolah kita jujur ya. Padahal negara sedang dirongrong. Kemarin apa? Ada negara dalam negara. Oligarki menguasai ekonomi. Pengkhianat kedaulatan berkeliaran. Moral pejabat hancur. Rakyat terpinggirkan. Karena ya rakyat nggak dikasih kesempatan. Ngomong sedikit, wah, dianggap pembangkang. Oleh sebab itu kasih kebebasan, jangan seperti tahun 62 ya, freedom of fair ya enggak? Rakyat dikasih rasa takut. Enggak, sekarang jangan ditakut-takutin ya. Rakyat udah pinter. Nah, nanti biar Om Anton yang kasih penjelasan. Profesor Anton tahu nanti ya. Oleh sebab itu hormatinlah. Ilmu yang paling tinggi itu, setuju nggak Om Anton, bahwa ilmu yang paling tinggi itu ada adab. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, ketika nggak beradab, hancur negara kita dibuatnya. Kenapa? Serakah, angkuh, iri, dengki, dendam, tadi itu sombong dia. Nah, akhirnya kita yang jadi korban. Dan apa yang dilakukan oleh para elit? Diam, terlalu diam. Sopan, terlalu sopan. Akhirnya terlalu takut untuk mengatakan hal yang benar. Maka saya bertanya di sini dengan suara lantang, apa yang kau cari para pejabat untuk negeri ini dalam perjuanganmu? Kebenaran atau kenyamanan yang kau cari? Perjuangan atau jabatan? Misi besar atau hanya sekedar pesta pora untuk mengalabui rakyat sendiri? Saya pikir ini dari saya, mudah-mudahan nanti Profesor Anton bisa menjelaskan tentang audit. Saya sarankan negara yang 10 tahun terakhir ini sudah carut-marut, sebaiknya diaudit. Demikian dari saya. Baik Prof, ini belum masuk kepada musibah yang kita tuju kepada beliau, penghantar. Tetapi saya sedikit cerita, kalaupun audit ataupun sejarah pepohonan. Saya cukup lama di Jepang. Di dekat kampus itu saya lihat ada orang menebang ranting pohon. Saya tanya, kenapa? Ada yang menebang, kemudian ada yang motret. Katanya setiap pohon di sini ada sejarahnya. Ditanam tahun berapa, mana yang diranting kemudian sampai seperti itu. Nah, jadi, dan yang kedua, berbalikan dengan itu, saya melihat, saya naik sepeda ke pantai utara di Jepang itu, namanya Hawarai. Saya lihat di belakang itu ratusan kapal kayu dengan diameter 1 meter lebih. Tiap kapal-kapal belum dibongkar. Saya lihat ada tulisannya Kalimantan. Berarti ini kayu-kayu dari Kalimantan itu sudah semua itu. Tahun 2000-an Pak. Berapa itu? Tahun 2000. 1999 atau 2000 lah gitu. Nah, jadi begitu tragis itu. Ya. Kalau kemarin ini bencana itu terlihat nampaknya ada kayu gelondongan-gelondongan yang sudah tanpa akar, sudah siap dikirim. Ini saya pikir ini mungkin akibat dari penebangan liar yang tidak dihitung, seolah tidak
terkira berapa ribu, berapa ratus ribu kayu mungkin dilakukan seperti itu. Nah, mungkin Pak Antoni sebelum beliau masuk bisa bercerita tentang apa cara mengaudit atau cara pengawasan atau bagaimana Menteri Kehutanan bisa melakukan penebangan yang apakah itu untuk rakyat atau tidak. Bagaimana Pak Antoni sedikit silakan. Iya, terima kasih Om Lim. Gini, pertama-tama kita ucapkan belasungkawa kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah lah. Dan musibahnya ini menyedihkannya adalah karena ini buatan manusia, bukan musibah alam ansih. Ini. Nah, kalau kita lihat bahwa kita punya ini musibah ini saat ini seolah-olah yang didiskreditkan adalah Presiden Prabowo. Wah, banyak sekali kita lihat komentar-komentar yang negatif sekali ya terhadap Presiden. Bahwa yang harus mengatasi saat ini, ya Presiden saat ini harus mengatasi musibah ini gitu. Tapi kita lihat akar masalahnya dulu supaya ini tidak bisa terjadi lagi. Pertama adalah luasan dari bencana ini, yaitu dari Kabupaten Aceh, dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, sampai ke Provinsi Sumatera Barat. Ini 3 provinsi. Jadi kalau kita seolah-olah kita melihatnya, oh ini kecil gitu ya. Kalau kita sandingkan dengan Pulau Jawa, ini adalah luasan bencana dari seluruh Pulau Jawa plus Bali. Inilah suatu hebatnya gitu ya. Itu panjangnya seperti itu ya? Tiga provinsi ini gitu kan. Itu jadi seluruh Pulau Jawa plus Bali ini luasannya gitu kan. Dia punya cakupannya gitu. Jadi ini luar biasa sekali gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini ada menteri mengatakan ini pembalakan liar lah, ini karena ini kan satu yang pembodohan sangat luar biasa dan perlu dimintakan pertanggungjawabannya. Pembalakan liar tidak mungkin bisa sampai sedemikian rupa sistematis segini. Itu hanya palingan sedikit saja dia bisa itu. Berapa banyak dia bisa masukin itu tanpa diketahui. Seandainya ada pembalakan liar, ini pun biasanya pasti diketahui oleh yang setempat, apakah polisi setempat dan sebagainya, itu pasti diketahui gitu. Tapi ini luar biasa. Kalau kita bicara Tesonilo, yaitu mengenai tutupan hutan yang ada di Riau, jadi Taman Nasional dideklarasikan kalau salah tahun 2004 sebagai Taman Nasional. Bahwa setelah itu memang menyusut. Tetapi kita lihat penyusutan tutupan hutan ini tereskalasi sangat besar sekali sejak tahun 2014. Artinya apa? Ini sejak 10 tahun terakhir ini hutan Taman Nasional itu berkurang drastis, dan saat ini ada data yang mengatakan bahwa sudah hilang 85%, Pak Jenderal. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi kita bisa tahu konsekuensinya tentu saja setelah dia ada pemicunya, yaitu pemicunya hujan deras lah atau siklon dan sebagainya. Ini akan membuat musibah yang sangat besar sekali. Nah, lalu siapa yang ngedikan? Bahwa sekarang ini seolah-olah kita beralih kepada yang bertanggung jawab adalah pengusaha yang serakah dan sebagainya. Tetapi yang serakah ini adalah, saya setuju dengan Pak Jenderal tadi katakan, yaitu sebetulnya pejabat gitu, dia yang memberikan gitu kan, ya pengusaha itu, jadi berarti ini beriringan gitu. Tetapi tanpa diberikan, dikendalikan oleh pengusaha atau oleh pejabat kita, ini tidak akan berhasil gitu pembukaan hutan ini gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa di Aceh, di Sumatera Utara dan gitu.
bahkan masih terakhir ini beberapa itu masih ada persetujuan dari daerah juga yang membuat bahwa ini atas nama hutan untuk rakyat. Berapa banyak sih rakyat yang bisa, rakyat kita apa bisa nebangin hutan itu 1 hektar aja berapa lama gitu? Ya, 1 hektar ya berapa lah gitu. Jadi ini udah nggak mungkin gitu. Nah itu. Jadi ini suatu sistematis dan kita lihat terjadi sejak 10 tahun yang terakhir ini diperparah, dan ini yang menjadi sangat parah sekali. Oleh karena itu saya pikir ini harus diaudit sekaligus minta siapa yang bertanggung jawab, apakah pejabat yang sebelumnya atau sekarang yang Presiden Prabowo yang mendapatkan, yang dijadikan korban. Nah, di sini harus kita lihat bagaimana itu. Katanya ada Menteri Kehutanan zaman SBY, tapi berapa dia? Tapi kalau kita lihat 10 tahun ini Jokowi ini sangat luar biasa rusaknya. Nah, ini harus diaudit. Jadi kita bisa mau tahu pejabat mana yang memberikan izin yang harus bertanggung jawab ini, yang membuat musibah ini. Nah, saya rasa itu dulu, itu kecuali yang itu ya, yang tadi Taman Nasional. Tetapi itu kan kalau kita lihat dari udara kelihatan tuh, Pak Sony, bahwa ini nggak hanya di Taman Nasional, semuanya itu daerah Sumatera sampai itu udah ini sudah sangat terbuka sekali gitu, tutupannya sudah tidak ada gitu. Jadi begitu ada air hujan, begitu ada pemicu yang terbawa, kalau kita lihat lumpur, dan lumpur dengan yang gelondongan kayu gelondongan itu. Ini nggak mungkin kayu gelondongan itu adalah pembalakan gitu, adalah penebangan. Tidak mungkin itu impossible, itu harus diaudit. Saya rasa, dan kelihatannya pasti tahu, karena apa, setiap kayu yang seperti tadi dikatakan itu harus ada yang namanya asal usul. Ya, di luar negeri itu semuanya harus ada. Untuk pemakaian kayu itu harus ada asal usulnya. Itu dari mana? Ya, dari originnya. Kalau kita tidak bisa gitu. Makanya itu mereka harus ada stempelnya. Itu semua jelas kok. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu semuanya didaftarkan juga itu pasti ke kementerian juga gitu. Pasti datanya juga ada. Nah, ini yang rakyat harus minta pertanggungjawaban ini. Harus audit semuanya berapa banyak yang dibabat. Ya, oleh perusahaan mana aja, katanya di situ ada 12 perusahaan, ada apa, tetapi sekarang berapa lah banyak yang juga dilakukan secara besar-besaran sejak 10 tahun yang lalu. Memang kita tahu penyusutannya sejak 2004, tapi itu tidak terlalu banyak. Kalau Sandiaga itu juga audit juga gitu ya. Ya. Baik, beberapa hal yang saya catat penting sekali dari Pak Prof. Antoni, yang mungkin kita sama-sama bisa lakukan evaluasi ya. Pertama, beliau menyatakan bahwa namanya musibah ini yang di Sumatera ini itu bukan akibat dari musibah murni, bisa jadi ini adalah akibat ulah tangan manusia. Ya, satu. Ya. Yang kedua, kalau kita mau membayangkan seberapa besar sih musibah Sumatera, beliau tadi menyampaikan kalau diukur, kita bisa mengukur panjangnya misalnya dari sepanjang Jawa sampai Bali. Itu 3 provinsi di sana itu, karena Pulau Sumatera kan lebih besar dari Pulau Jawa, itu juga seperti itu. Kita membayangkannya seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya ini harus ya kita kupas. Karena kalau Bapak Prabowo sekarang ini tidak ingin menjadi kambing hitam seolah-olahnya zaman dia, ini bisa jadi ini adalah terjadi masa presiden sebelumnya, dan bahkan penebangan terakhir yang banyak marah 10 tahun sebelumnya inilah supaya Pak Prabowo bisa tahu fungsi untuk bagaimana penegakan hukum itu, supaya bisa diaudit. Ya. Nah, Pak Sony, saya minta untuk menukikkan lagi tentang apa itu, karena pernah bertugas di sana Pak Jenderal tadi ya, bisa menceritakan sedikit secara kuantitas nanti dari kami Pak Tony ya, Pak Antoni, sebelum kita bicara masalah ijazah nih Pak. Terima kasih. Jadi gini, saya kilas balik ke belakang. Pak Anton mungkin pernah mendengar
bahwa Bob Hasan pernah dipenjarakan karena dia tidak mereboisasi hutan. 10 tahun terakhir kita nggak pernah dengar itu. Nggak pernah ada itu. Reboisasi. Iya. Harusnya setelah hutan itu dipotong kayunya, ya kan? Ada konsesi lagi di reboisasi. Ini 10 tahun terakhir nggak ada. Jadi tadi yang disampaikan. Jadi ada peraturan tebang langsung Ya, tanam gitu ya. ditanam, ini kan enggak. Ya. Nah, jadi tadi yang saya menarik yang disampaikan Pak Anton tadi, Profesor udah sampaikan ya tadi. Kita jangan menyalahkan ini yang presiden yang baru ini. Padahal kebijakan itu dari presiden yang 10 tahun yang lalu. Ya kan? Ya. Terjadilah sekarang. Kemudian Bob Hasan aja itu orang yang dekat sama Pak Harto masuk ke Nusa Kambangan karena dia tidak mereboisasi. Oh, sempat di Nusa Kambangan. iya. Itu karena itu tidak Karena itu negosiasi di internal ya. nggak boleh. Sekarang kayaknya diam. Om Lim kan udah pernah ke Riau, Profesor udah pernah ke Riau. Lihat dari atas, Oh iya. ya kan? Dari atas dulu waktu tahun 2000-an ya, kita kalau kelewat Riau, yang kelihatan hutan lebat semua. Begitu tahun 2013 ke sini, ya, terus sampai 2017, itu hutannya jadi rapi. Saya tanya apa itu yang rapi? Pohon sawit. Wow. Nah ini nggak keliru sebetulnya, ya kan ya, seolah-olah investasi Pak, keliru. Setelah hancur begini, coba nanti Pak Profesor bisa menghitung nilai investasi kelapa sawit sama hancurnya babak belur rakyat, ya kan, infrastrukturnya dengan hutan yang begitu gundul bisa dihitung nanti. Masih untung kita punya hutan. Tadi Om Lim bilang kayu-kayu kita udah sampai ke Jepang, ya kan, sampai Eropa, sampai ke Amerika, kayu bagus-bagus. Dan dulu lantai-lantai bisa dari kayu hebat lah kayu hutan Indonesia. Begitu ditebang, ya berantakan seperti ini, korbannya yang ada apa? Murka. Tadi yang disampaikan Profesor tentang audit, kalau bisa audit ini mendasar. Kalau enggak nanti tuman. Ya siapa pengusahanya diaudit? Terakhir Kapolri ada ngomong nih. Nah dia bilang apa? Ternyata kayu yang dipotong itu digergaji. Kalau udah digergaji kan ada rencana. Artinya ada pengusaha, ada perusahaannya, ya kan? Oleh sebab itu ini yang diaudit, kita dukung nih. Nah, apa maunya nih Kapolri kalau benar, ya kan? Kan nggak mungkin orang ecek-ecek bisa nebang kayu di sana. Nah, apa Om Lim mampu di sana? Kan perusahaan besar tentunya. Ada berapa perusahaan? Kita kan gampang auditnya. Nanti teori auditnya dari Profesor Anton. Kemudian di Aceh itu kenapa bisa hancur begini? Karena dikasih kebebasan. Nggak mungkin orang daerah, gubernur bisa mengizinkan itu. Karena ini berkaitan dengan izin tambang. Semua izin dari pusat. Nggak ada daerah. Nggak berani orang daerah. Takut. Jadi ini dari pusat. Kebijakan saya menteri. Jadi menteri harus, misalnya menteri dari zamannya terakhir siapa? Yusuf aja. Ada Pak Julhas. Berikutnya siapa itu? Ibu-ibu, ya kan? Siti Nurbaya. Ini Siti Nurbaya. Terus sekarang nih, ya kan? Raja siapa itu? Antoni. Raja-raja lah, ya kan? Itu. Ada Zuli. Nah, coba dikelopkan itu. Siapa? Kesatria dong. Itu yang namanya mengakui kesalahan. Kalau salah, ya kan? Orang gampang kok di Indonesia. Salah minta maaf, selesai. Daripada ngumpet-ngumpet terakhir teriak. Saya pikir ini audit. Ya, Silakan. Begini, Om Lim ya. Ini menarik. Sekarang begini, saya mau memberikan perspektif dari yang lain nih, mengenai penyalahgunaan dari izin yang diberikan. Misalkan izin yang diberikan, membuka luas lahan tambang. Di situ ada emas ya? Iya, betul. Ada tambang emas ya? Yang sampai ke Sumatera Barat. Batang Toru, Sumatera Utara. Nah, di sini kita lihat izinnya adalah dia penambangan emas. Tetapi di atasnya itu ada hutan. Nah, hutan itu kayunya adalah milik negara, ya kan? Begitu dia ditebang kemana? Nah, kalau itu dijual dianggap milik mereka, berarti ini masuk tindak pidana korupsi. Ini merugikan keuangan negara. Nah, jadi di sini bisa sekaligus menuntut sebagai
merugikan keuangan negara ini, dan kerugian keuangan negaranya jelas gitu. Jadi ini masuk tindak pidana korupsi, termasuk yang diberikan lahan sawit. Jadi ada audit dua ya, misalnya pada hutan tadi bawahnya ini Dan hasilnya berapa? dan hasilnya itu. Iya, hasil dari penebangan itu berapa? Jangan-jangan yang dihitung cuma tambangnya aja. Ya, jadi kita lihat kan banyak, kita sudah tahu ada orang yang mau membuka tambang. Iya, tambangan tahu di Papua lah, state dan sebagainya gitu ya. Sekarang mereka babatin hutan, itu milik siapa? Itu milik negara, nggak boleh dimiliki oleh perorangan. Itu harus dikembalikan kepada negara. Kalau dia jual, kalau dia ada biayanya mungkin bisa dikurangi, tapi itu harusnya adalah masuk ke negara. Ini tindak pidana korupsi yang sangat jelas sekali. Dan kita akan membuat juga tuntutan-tuntutan bahwa di sini masuk kepada delik tipikor, tindak pidana korupsi. Itu aja. Iya. Jadi kita tahu Pak Antoni, dari Pak Antoni dan Pak Tony ini kan bagaimana audit itu memang harus dimulai dilihat dari kapan. Kalau tadi saya ceritakan orang Jepang itu satu pohon aja ada sejarahnya ya. Ada registernya. Ada registernya. Ini. Nah di sini kita tahu di Eropa di mana-mana itu apa itu pameran kayu. Dulu memang belum ada hilirisasi mungkin ya. Sehingga Blodongan bisa dibawa. Padahal di sana jadi genteng, jadi furniture, jadi lantai dan sebagainya. Itu dari Indonesia kemana-mana. Dan rakyat tetap miskin, sudah habis, tidak ada reboisasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan mulai rakyat berteriak dan bisa melakukan penelitian lah ini dari mana. Itu bagaimana kalau menurut Pak Jenderal, protes-protes orang-orang Sumatera yang terkena musibah itu apakah sekarang sudah berteriak ke masalah itu? Saya pikir gini ya, ini kita juga harus teriak, ini cegah, stop udah pembalakan atau izin HPH. Ya. Sekarang harus di stop. Gimana? Ya, bro. Ya, stop ini bahaya. Korbannya banyak. Habitatnya hancur, habitatnya hilang, gajahnya kelaparan, harimaunya udah mengaum kemana-mana, akhirnya ke kampung-kampung. Ya kan? Kerahnya udah kemana-mana. Kan kasihan ini. Dia kan pengen hidup. Kita nggak menghargai dia, kita tunggu balasan dari dia aja. Ini kan binatang-binatang ini kan sama kayak kita juga. Dia kan pengen hidup juga. Ketika lahannya dihajar, mereka mau hidup kemana? Dia kan harus kita hargai juga. Dia kan makhluk juga. Ini manusia lupa. Ini kan yang dimaksud Pak Profesor serakah nomik. Ya, sehingga tanda tangan pejabat juga ikut serakah. Karena menghasilkan ini tanda tangan pejabat ini. Sekarang banyak pejabat tanda tangan. Oleh sebab itu moralnya ini penting. Tadi sepakat ya, Pak Prof, bahwa ilmu yang paling tinggi adalah adab. Jadi ternyata ini pejabat banyak tadi itu. Udah hampir nggak beradab. Tanda tangan akhirnya penangkaran hancur, ya kan? Dan kayu-kayu yang turun, ya, insya Allah nanti kita besok atau lusa kita ke Aceh Tamiang. Kayu-kayu yang diturunkan oleh banjir tadi itu udah terpotong semua, betul nggak, Bro? Yeah. Udah terpotong rapi dan ukurannya jelas. Dan ini kan nggak tanpa sengaja, kayu itu udah dipersiapkan. Dan bukan untuk konsumsi dalam negeri, bukan. Luar negeri, ekspor. Ada menduga mana uang lari banyak ke pemerintah, ke negara, atau ke para pejabat-pejabat ini? Saya nggak ngatakan pejabat, perorangan. Tadi kan udah disampaikan sama Prof-nya nggak. Kemana itu? Itu kan harusnya uang negara. Uang negara itu uang rakyat. Saya punya teman namanya Om Opang itu. Kalau ngasih tau gini Pak Sony, kalau uang negara itu pasti uang rakyat, kembalinya kepada rakyat. Tapi sekarang enggak, katanya gitu. Siapa ini? Kata Om Opang, ada kan kasih tahu saya gitu. Jadi oleh sebab itu kita harus sadar juga lah, nurani bicara. Kalau serakah ini serakah semua. Ada tuh teman juga senior ya kan. Wah kalau udah bicara itu tentang serakah nggak mau dia. Ada Jenderal Narko mereka kenal. Dia kalau udah nyampaikan itu udah yang hak kasih kepada yang hak gitu. Nah, jadi jangan dikait-kaitkan. Jadi dia minta supaya pemerintah lebih tegas. Ya. Mereka akan harus. Ada hal cukup penting juga kalau masalah ini. Tadi keputusan yang sepakat antara Prof Antoni sama Pak Jenderal tadi kan hentikan pembalakan. Itu pertama itu ya. Yang jelas
Dengan konsesi juga, Konsesi ya. bukan dari pembalakan. Racikan Berita 1.